Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Kali ini sambil vlogging ya, boleh ya. Teman-teman, di video yang lalu kan aku cerita soal sosial media ya. Karena Australia kemudian bikin aturan anak di bawah umur 16 tahun itu kemudian gak boleh punya akun sosial media. Tapi yang lucu ya, udah beberapa pertemuan terakhir, tiap kali aku lihat postingan orang-orang parenting gitu ya, postingan beberapa ustadz, kok mereka malah bilangnya kayak gini. Kayaknya Australia aja tuh udah punya langkah berani katanya ya, umur 16 tahun ke bawah itu dilarang pakai gadget. Kok jadi dilarang pakai gadget? Kan yang benar tuh dilarang pakai sosial media. Bersosial media beda dengan bergadget ya teman-teman. Nah ini aku pengen ngomongin soal betapa close reading, betapa membaca yang benar itu kemudian tepat, penting. Membaca yang tepat itu penting. Ya, kita simak video. Hari ini tuh ceritanya sambil berangkat. Ini mau jemput Ade, Teh Fitri, dan Hafsah. Kita mau Sintesa itu mau ke Bogor hari ini. Jadi sambil sharing tentang tadi ya, membaca yang benar, juga sharing tentang news and journalistic ya. Apa sih bedanya berita sama jurnalistik? Jadi guys, aku itu sedari kecil itu diajarin bahwa well informed itu penting ya. Aku itu lahir, tumbuh, dan besar di lingkungan keluarga yang memang senang banget baca ya, memfasilitasi orang untuk menyenangi baca. Jadi walaupun ya lebih senang yang main keluar, namanya juga anak-anak aktif bergerak, tapi difasilitasi dengan hal-hal yang membuat menjadi minat baca itu tinggi ya. Dari kecil dikasih banyak banget variasi komik, SD aja dikasih banyak variasi novel yang seru dan menyenangkan. Jadi baca itu jadi kebiasaan ya. Dan menarik gini teman-teman ya, kalau orang itu suka baca, dia kemudian nggak akan scanning atau skimming ya, dia nggak akan asal baca. Jadi orang yang makin sering baca, orang yang memang beneran rajin baca, orang yang memang beneran menikmati membaca, makin jago dia membaca, dia pastinya berhati-hati dalam membaca dan mengambil kesimpulan dari bacaannya. Nah beda orang yang kemudian jarang baca. Nah salah satu keuntungan atau hikmah berada di keluarga yang well informed adalah kita jadi sadar bahwa tidak semua yang kita baca itu adalah kebenaran yang harus ditelan bulat-bulat gitu ya. Jadinya bahkan nenek aku ya, kakek nenek aku aja sampai umur 70-80-an itu masih langganan satu majalah ya, bahasa Sunda namanya majalah Mangle. Sampai si Mangle-nya bangkrut ya, dan kita nggak bisa subscribe lagi, langganan lagi. Dan itu hard file ya, majalahnya hard file gitu, bukan hardcover, hardnya hard file. Jadi beneran majalah yang bisa dipegang, bukan online. Nah sebegitunya kita kemudian mencintai membaca, sampai bahkan kita setia sampai di titik si majalahnya juga bangkrut gitu ya, atau nggak produksi lagi. Nah kita jadi sadar bahwa tidak semua yang kita baca itu kebenaran. Makanya kita sedari kecil kemudian belajar dan diajarkan untuk well informed, betul-betul bisa terinformasi dengan baik oleh bacaan yang kita punya. Nah makanya kita jadi terbiasa membedakan mana berita news, mana berita yang news yang kemudian bikin orang jadi sekedar dapat berita, mana berita memang beneran hasil jurnalistik. Nah ini beda banget teman-teman. Beberapa hari terakhir ini Bandung itu very cloudy ya, cloudy, rainy, berawan dan hujan. Jadinya berasa agak-agak gloomy gitu ya. Dan tapi asiknya adalah, alhamdulillahnya adalah, nah mudah-mudahan hujannya adalah hujan pembawa rezeki dan rahmat ya. Tapi yang serunya adalah Bandung kembali jadi Bandung ya, yang adem, yang dingin, yang sejuk, yang orang-orangnya kembali stylish dengan gaya-gaya
musim dingin. Hai. Yuk kita balik lagi ngomongin topik ya soal news and journalistic. Sejak kecil teman-teman aku udah diajarin sama nenek aku terutama kalau kemudian membaca berita ya kita perlu punya mindset kayak gini. Nenek aku pernah bilang kayak gini teman-teman. Berita itu pasti nyeritain titik ekstrim atas sebuah kejadian. Berita itu biasanya akan nyeritain konflik atau mengedepankan konflik utama dibanding cerita dasarnya, katanya gitu. Jadinya kalau berarti kemudian berita itu selalu nyeritain konflik atau nyeritain konflik atas kejadian atau sisi ekstrim dari sebuah kejadian tertentu, maka kata nenek aku tuh kita harus punya filter terhadap berita gitu ya, terhadap news. Karena kemudian aku menyadari bahwa betul kata nenek aku, tidak semua berita itu hasil jurnalistik. Nah, proses jurnalistik itu, jurnalis itu orang-orang yang kemudian melakukan jurnalistik, melakukan apa? Melakukan investigasi, melakukan proses-proses metodologis untuk menyampaikan berita. Terutama bukan berita sebetulnya, bentuknya berita, tapi yang disampaikan apa? Fakta, gitu. Dan insight dari fakta. Nah, makanya nenek aku mah ngajarin aku melihat fakta dari sebuah berita. Karena di dalam berita itu tidak hanya ada fakta, tapi kemudian ada apa? Ada tadi narasi-narasi atau asumsi-asumsi atau opini-opini yang dibuat bersama dengan fakta yang tadi dibuat untuk menunjukkan konflik utama, dibuat untuk menunjukkan titik ekstrim gitu ya. Makanya teman-teman yuk coba cek lagi berita beberapa hari terakhir. Yang tampil, yang jadi headline adalah hal-hal yang punya titik ekstrim tinggi. Anak membunuh nenek, ayah, dan nyaris ibunya juga. Kemudian seorang adik tega membantai satu kakaknya ya. Seorang adik tega membantai kakaknya, si perempuan, suaminya yang merupakan guru dan juga anaknya yang umur 9 tahun. Satu lagi anak 8 tahunnya selamat. Juga kemudian banyak berita-berita yang tadi menampilkan kejadian-kejadian ekstrim. Yang itu tuh sebetulnya kasus, dia tidak mungkin terjadi di orang umum, di kebanyakan orang. Yang ngapain kita dapat berita yang nggak ada konflik, yang ngasih sudut pandang ekstrim. Nah ini menarik. Aku mah dari kecil diajarkan untuk melihat faktanya. Karena pasti yang ditampilkan dalam berita itu hasil jurnalistik iya, tapi ditambahi dan dibubuhi oleh apa? Oleh kemudian narasi atau juga opini yang tadi menunjukkan ekstrim tertentu atau konflik-konflik yang ingin di-emphasize, ditekankan supaya diketekankan kepada pembaca. Gitu teman-teman. Kita udah mau nyampe di kantornya Sintesa, ngejemput Adit, Teh Fitri, dan Hafsah. By the way, ngomongin soal bagaimana memilah fakta dan opini itu nanti kita bahas kapan-kapan di video terpisah. Atau buat teman-teman yang ikutan WCA ya, Wellness Counselor Academy, itu pasti aku akan bahas dengan detail di satu pertemuan ya, karena penting buat konselor untuk bisa memilah mana fakta si klien, mana opini atau perasaannya klien gitu ya, supaya kita ngajak klien tetap di realitas faktualnya, alih-alih kemudian mengajak dia membangun halusinasi atas opini dan perasaannya gitu. Tapi kita akan bahas nanti. Cuman aku jadi bersyukur, alhamdulillah ternyata skill itu sudah tertanam pada aku dan adik aku tentunya waktu kecil itu oleh kakek, nenek, dan juga mama aku gitu ya. Nah, kita cek dulu di dalam ada apa aja ya, ngapain aja yuk. Assalamualaikum. Ya Allah, direkam lagi. Kok di depan sepi, nggak pada bawa motor? Dimasukin garasi. Oh. Halo. Mari kita nge-vlog. Cie. Nge-vlog Baru ya, jadi baru ya. baru apa? Oh, ini mah GoPro-nya. GoPro. GoPro. Haf, tahu nggak yang berita di Australia umur 16 tahun? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu? Aku nggak tahu berita apa. Allah, jarang baca berita. Sibuk aku. Dia tahu nggak dia yang di Australia? Tahu nggak berita itu? Yang mana teh ya? Yang 16 tahun. Yang sosial media. Nah beritanya tuh yang bener gimana? Anak di bawah 16 tahun nggak boleh pakai sosmed atau nggak boleh pakai gadget? Kalau nggak salah sosmed deh.
Bukan Belum gadget boleh kan? bermain sosial media. Sosial media kan, bukan gadget gadget. kan? Wah, hujan berkabut guys. Tengah jembatan kita. Luar biasa. Oke guys, sekarang kita istirahat dulu di rest area. Seperti biasa, kalau ke rest area kemana, Dit? Malon. Malon. Iya, ini dia. Nah, kebetulan Teh Fitri dan Hafsah lagi ke toilet dulu. Nah, selamat makan. Makan. Hafsah. Di Bogor, Yeay. Ibis. Hafsah kenapa, Dit? Gak tahu. Tuh, Datang-datang sendiri. datang-datang ketawa-ketawa sendiri. Kita nunggu Bu CEO lagi mau check inin.